Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa. Reno, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum belajar, saya absen dulu ya. Reno. Hadir Pak. Bagus. Hadir Pak. Reja. Pergi ke undangan dia Pak. Oke, anak-anak, buka buku matematikanya halaman 125. Oke, minggu semalam kita sudah belajar tentang teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat apa rumus dari teorema Pitagoras? Saya Pak. Ya, silakan. C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya, bagus sekali apa yang dikatakan Reno. Rumus dari teorema Pitagoras adalah C sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ada yang masih ingat apa itu C? Apa itu A? Apa itu B? Pak, Ya, apa? C sama dengan sisi miring. A sama dengan alas. B sama dengan tinggi. Ya, betul sekali apa yang dibilang bagus. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Iya, jadi C itu adalah sisi miring, A-nya itu adalah alas, dan B adalah tinggi. Jadi, teorema Pitagoras ini tuh berkaitan dengan segitiga siku-siku. Pernah nggak kalian lihat atap segitiga yang bentuknya seperti ini? Bentuk seperti segitiga. Pernah tidak? Pernah Pak. Pernah, iya. Jadi, atap segitiga siku-siku itu bisa kita hitung berapa kemiringannya. Menggunakan apa? Menggunakan rumus Pitagoras. Bayangkan, kalau kemiringannya nggak sama, bisa aja sengnya satu miring, yang satu lagi agak ke bawah dia jadinya. Kan jadi sengklek dia jadinya. Iya. Jadi, kita harus mengetahui teorema Pitagoras. Kenapa? Karena ini sangat penting. Di kehidupan sehari-hari, kita berhadapan langsung dengan aplikasi dari teorema Pitagoras. Oke ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini itu adalah tujuan pembelajaran. 1. Menemukan perbandingan sisi dari segitiga siku-siku sama kaki. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini. Dari SD kita sudah belajar jenis-jenis segitiga. Ada yang ingat apa aja jenis-jenis segitiga? Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Oke, betul sekali apa yang kalian katakan. Bahwasanya jenis segitiga itu ada 3 jenis secara umum. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Kedua ada segitiga sama kaki. Ketiga ada segitiga siku-siku. Pada jenjang sekolah dasar atau SD, yaitu pada pelajaran kelas 5 kalau saya tidak salah, sudah dipelajari tentang apa itu segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Sedangkan segitiga siku-sikunya itu masih dalam tahap pengenalan, belum mendalam. Nah, di SMP kelas 8 inilah kalian akan lebih
mengenal secara mendalam apa itu segitiga siku-siku. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teorema Pitagoras yang membahas sedikit tentang segitiga siku-siku, terkhusus mencari sisi miringnya. Oke, sedangkan hal yang mau kita pelajari pada minggu ini itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ada hal menarik di sini. Oke ya. Saya punya segitiga di sini. Apa nama segitiganya? Segitiga siku-siku. Iya, ini namanya segitiga siku-siku. Yang ini namanya alas, yang ini namanya tinggi, sedangkan yang sebelah sini itu namanya sisi miring. Oke, saya punya dua segitiga siku-siku. Oke ya, saya punya dua segitiga siku-siku. Apabila sisi miringnya saya satukan, ya ini sisi miringnya, saya satukan, maka saya akan mempunyai apa? Persegi panjang. Iya, saya akan mempunyai persegi panjang. Perhatikan, jadi segitiga siku-siku yang biasa itu didapat dari hasil memotong sisi sebelah sini, ya diagonal sisi namanya, menjadi segitiga siku-siku. Seperti itu. Nah, tadi kan tentang persegi panjang tuh. Bagaimana dengan persegi? Apakah dipotong akan menjadi segitiga siku-siku juga? Oke. Di sini saya punya persegi namanya. Yang namanya persegi semua sisinya sama. Kalau di sini 5 cm, berarti di sini 5 cm, sebelah sini 5 cm dan sini 5 cm. Oke, hal yang sama saya lakukan. Saya potong diagonal sisinya atau saya potong sisi miringnya. Sebelah sini saya potong. Tek saya potong. Ternyata saya mendapat dua segitiga juga. Apa nama segitiganya? Segitiga siku-siku. Iya, betul sekali. Namanya ini adalah segitiga siku-siku. Tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa sama kaki? Oke. Kalau pada segitiga sama kaki berarti kaki-kakinya ukurannya sama. Pada segitiga siku-siku alasnya dan tingginya itu ukurannya sama. Jadi nanti saya akan memberikan kalian lembar kerja ya. Nanti kalian di situ akan mengerjakan suatu soal yang nanti akan menemukan jawabannya yang menjadi inti dari pelajaran pada hari ini, yaitu menemukan perbandingan sisi dari segitiga siku-siku sama kaki. Oke ya. Jadi nanti pada lembar kerja itu kalian akan mencari berapa perbandingan dari sisi-sisinya. Oke ya. Apa aja perbandingan sisinya? Dia ada alas banding tinggi banding sisi miring. ya. Oke, ini saya kasih soalnya namanya itu lembar kerja siswa. Oke, jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi di lembar kerja siswa ini petunjuk pengerjaannya kalian ikuti saja. Tulis nama kalian di sini. Dan ini ada alat-alat yang digunakan. Sudah semua bawa kan? Sudah. Iya, baik dari rollnya, kertas kartonnya, gunting, dan lemnya, semua sudah bawa. Oke. Ikuti saja nanti langkah-langkah yang ada di sini ya. Langkah-langkah yang ada di sini. Setelah selesai, nanti kalian isi tabelnya. Segitiga ke-1 berapa perbandingannya? Segitiga kedua, segitiga ketiga, demikian. Akhirnya nanti kalian akan mendapatkan kesimpulan berapa sih perbandingan dari segitiga siku-siku sama kaki. Oke, jadi ini Bapak kasih ya lembar kerjanya ya. Tolong dikerjakan dan diikuti petunjuknya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, tanyakan saja sama saya. Ini punya kamu. Ya, Pak. Ini punya kamu, dikerjakan ya. Dibaca-baca dulu di LKS-nya, baru nanti dikerjakan. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home
꿈껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아. 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와. 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인걸. 수없이 떠는 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라. 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀. 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. 아무리 막아도 결국 너의 곁인걸. 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가. 너라는 집으로 지금 다시 way back home. 조용히 잠든 방을 열어 기억을 꺼내들어. 부서진 시간 위에서 선명히 너는 떠올라. 길 잃은 맘속에 널 가둔 채 살아. 그만. Bagaimana, sudah selesai? Sudah dapat perbandingan sisi dari alas banding tinggi banding sisi miringnya? Udah, Pak. Oke, sudah. Kalau begitu, coba Reno maju untuk menyebutkan berapa sih perbandingan dari alas tinggi banding sisi miringnya? Jadi, Pak, perbandingan yang saya dapat adalah Oke, bagus ya. Yang di perbandingan ditemukan oleh teman kita itu memang benar. Perbandingan dari alas tinggi sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki itu adalah 1 banding 1 banding akar 2. Baik, karena bel sudah berbunyi, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Minggu depan tolong dibaca-baca 142, pelajari materi selanjutnya.